of eternal ether. The dark elves fell. Hola kawan Dumfang, kali ini kita akan membahas tentang superhero, villain dan anti-hero dari komik dan film Marvel. Check this out. 5 kejadian yang dianggap mampu melemahkan Thor sebagai putra dari Odin. Jika berbicara tentang karakter paling kuat di Marvel Universe, Thor adalah salah satunya. Sebagai dewa petir dari Asgard, Thor telah membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan banyak musuh tangguh, seperti Galactus, Jormungandr, dan masih banyak lagi. Berkat kekuatan dan popularitasnya juga, Thor menjadi salah satu superhero bumi yang tergabung dalam tim super terbaik Avengers. Meskipun dia terlihat sangat kuat, ternyata ada beberapa kejadian yang justru pada akhirnya membuat Thor menjadi lebih lemah. Kejadian apa sajakah itu? Berikut 5 kejadian yang melemahkan kekuatan Thor. 1. Terlalu sayang pada Loki. Jika Thor adalah superhero yang paling diharapkan kehadirannya oleh semua orang, adiknya yang bernama Loki justru terkenal sebagai supervillain Marvel yang sangat menyebalkan. Walaupun Loki dan Thor adalah saudara tiri, tetapi mereka tumbuh bersama sejak masih bayi, di mana hal tersebut pada akhirnya memengaruhi hubungan di antara mereka berdua. Meskipun sering diceritakan saling bertarung, tetapi pada akhirnya Thor selalu mengalah karena dia sangat menyayangi Loki seperti adik kandungnya sendiri. Di mana hal tersebut membuatnya lemah dan juga tidak tegas dari segi karakter. 2. Kehilangan kelayakannya. Setelah bertahun-tahun diceritakan menggunakan Mjolnir, sekaligus sering menyombongkan kelayakannya pada superhero lain, pada akhirnya Thor diceritakan kehilangan kelayakannya di kisah original scene yang kontroversial. Dengan kemampuan berbicaranya yang bisa memanipulasi orang lain, Nick Fury berusaha meyakinkan Thor bahwa sebenarnya dia tidak layak menggunakan Mjolnir, membuat Thor pada akhirnya mulai meragukan dirinya sendiri. Sementara pada saat itu Mjolnir diambil alih oleh Jane Foster yang menjadi Mighty Thor. Selama bertahun-tahun, Thor berusaha membuktikan kelayakannya pada dunia dan sekaligus Mjolnir, di mana hal tersebut tidak mudah. 3. Putus tangannya oleh Malekith. Meskipun sering mengalahkan banyak villain raksasa yang terkenal sulit untuk ditaklukkan, ternyata Thor sempat kewalahan ketika menghadapi Malekith yang seukuran dirinya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Malekith adalah pemimpin Dark Elves yang sangat mengancam keutuhan Nine Realms. Dalam salah satu kisah Marvel, diceritakan bahwa Thor berusaha untuk menghentikan rencana jahat Malekith. Tetapi dalam prosesnya Malekith justru mengambil senjata Thor yang disebut Jarnbjorn dan menghunuskannya pada tangan Thor, membuat Thor kehilangan tangan kirinya sekaligus depresi selama bertahun-tahun. 4. Tidak terlibat Civil War. Kebanyakan superhero dibentuk oleh berbagai kejadian tragis atau heroik yang pada akhirnya membuat karakternya makin berkembang. Namun, ada satu kejadian besar sekaligus berharga yang dilewatkan oleh Thor, yaitu Civil War. Ketika para sahabatnya di Avengers saling bertarung hidup dan mati, membela prinsipnya masing-masing, justru Thor dan para Asgardian lainnya sedang berhibernasi setelah kejadian Ragnarok. Meskipun Thor juga tidak tahu seberapa besar pengaruhnya jika terlibat dalam pertempuran kelam tersebut, tetapi dia mengaku bahwa melewatkan Civil War telah membuatnya gagal menjadi lebih kuat. 5. Menolak takdirnya sebagai raja. Sejak dirinya masih kecil, Thor sudah ditetapkan sebagai calon raja penguasa Asgard dan Nine Realms jika Odin mundur dari jabatannya. Meskipun posisi penguasa Nine Realms menjanjikan semua sumber daya, kekuasaan, dan kekuatan yang dimiliki Allfather, anehnya Thor tidak suka dengan takdirnya tersebut. Setelah Odin meninggal, Thor bahkan berkali-kali menolak posisinya sebagai raja dan membiarkan singgasananya kosong. Dia seakan membuang potensi dan semua pelatihan yang diberikan oleh ayah dan ibunya, hanya karena tidak mau menjadi raja. Di mana keputusan tersebut membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat sekaligus berkuasa di Nine Realms. Sekian dan terima kasih.